Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya John Andre Mandolong. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan materi UAS dengan tema Nyunda teu make Sunda, menjadi Sunda tanpa fanatisme sempit, peran konselor di tengah masyarakat multikultural. Nah, jadi tema ini tuh membahas bagaimana nilai-nilai budaya Sunda dapat diterapkan dalam bimbingan dan konseling tanpa harus bersikap eksklusif atau fanatik, terutama di tengah kondisi masyarakat Indonesia yang multikultural ini. Nah, topik ini juga penting karena konselor tidak hanya bekerja dengan satu latar budaya, tapi dengan peserta didik atau klien yang memiliki latar belakang budaya, agama, dan kebiasaan yang beragam. Nah, selanjutnya itu latar belakang dan konsep dasar. Nah, jadi Indonesia adalah negara yang multikultural, termasuk di wilayah Tatar Sunda. Sekolah dan lembaga konseling di wilayah Sunda tidak hanya diisi oleh individu bersuku Sunda, tetapi juga dari latar belakang Jawa, Batak, Minang, dan banyak budaya lainnya. Nah, oleh karena itu, konselor dituntut memiliki kompetensi multikultural, yaitu kemampuan memahami dan menghargai perbedaan budaya klien. Nah, dalam budaya Sunda, dikenal konsep Nyunda teu make Sunda, yang bermakna bahwa seorang dapat memiliki sikap, nilai, dan karakter Sunda tanpa harus memaksakan simbol atau identitas budaya secara sempit. Nilai utama budaya Sunda seperti someah, tata krama, silih asah, silih asih, dan silih asuh bersifat universal dan dapat diterapkan kepada siapapun. Nah, selanjutnya itu ada landasan teori. Nah, jadi secara teori, pendekatan ini sejalan dengan konseling multikultural yang menekankan pada sensitivitas budaya dan penghargaan terhadap keberagaman. Jadi, konselor yang efektif adalah konselor yang mampu menyesuaikan pendekatan konseling dengan latar belakang nilai dan budaya klien. Nilai budaya Sunda tidak bertentangan dengan teori konseling modern, karena nilai seperti empati, penghormatan, dan kehangatan juga menjadi prinsip utama dalam konseling humanistik. Dengan demikian, konsep Nyunda teu make Sunda bukan berarti menghilangkan identitas budaya, melainkan menginternalisasi nilai-nilai luhur Sunda ke dalam praktik konseling yang inklusif dan terbuka. Nah, selanjutnya, apa saja sih peran-peran konselor di tengah multikultural ini? Jadi yang pertama itu, konselor bersikap someah atau ramah kepada semua klien tanpa membedakan latar atau budaya. Yang kedua itu, konselor menjaga tata krama dan etika komunikasi, namun tetap fleksibel dan penggunaan bahasa agar klien merasa nyaman. Lalu yang ketiga, konselor tidak memaksakan nilai budaya Sunda kepada klien non-Sunda, tetapi menggunakan nilai tersebut sebagai landasan sikap profesional seperti empati, kesabaran, dan penghargaan. Nah, dengan pendekatan ini, konseling menjadi ruang yang aman dan inklusif bagi semua klien. Nah, selanjutnya, contoh penerapan kasusnya itu, jadi konselor tetap menerapkan sikap silih asih dengan menunjukkan kepedulian dan empati, serta silih asah dengan membantu siswa memahami masalahnya tanpa membawa simbol atau istilah budaya yang tidak dipahami klien. Nah, dengan demikian, nilai Sunda hadir dalam bentuk sikap dan etika, bukan dalam bentuk paksaan budaya. Hal ini juga mencerminkan bahwa budaya lokal dapat menjadi kekuatan dalam konseling jika diterapkan secara bijak dan terbuka. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi berdasarkan pemaparan tadi, dapat disimpulkan bahwa konsep Nyunda teu make Sunda sangat relevan dalam praktik bimbingan dan konseling di masyarakat multikultural. Konselor tidak dituntut untuk menghilangkan identitas budaya lokal, tapi mampu mengolah nilai-nilai luhur budaya Sunda agar bersifat universal, inklusif, dan profesional. Dengan demikian, konseling dapat berjalan secara efektif, humanis, dan menghargai keberagaman. Nah, jadi sudah segitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.